Aku adalah Vita, mahasiswi semester akhir di salah satu universitas ternama di kota Bandung. Cerita ini bermula pada saat aku datang pertama kali ke kota Bandung untuk mencari kos-kosan yang berada di dekat kampus. Setelah melihat-lihat dan mencari di beberapa tempat, aku tertarik dengan sebuah bangunan kos-kosan yang masih sangat baru dan juga belum berpenghuni di sebuah gang kecil yang strategis dan juga dekat dengan kampus. Akhirnya aku memutuskan untuk memilih kos-kosan tersebut. Aku adalah orang yang pertama yang mengekos di kosan itu. Aku memilih di kamar di lantai 2 di pojok dekat dengan kamar mandi, yang memang fasilitas di kos-kosan itu kamar mandinya berada di luar. Pada saat aku pindah ke kos-kosan itu, aku ternyata berbarengan dengan beberapa teman lain dari beberapa daerah di Indonesia. Sebut saja Putri, Yola, dan Anissa. Singkat cerita, sebulan sudah berlalu dan kos-kosan mulai semakin ramai dan kamar-kamar pun juga terisi penuh. Awalnya memang tidak ada yang aneh dengan kosan itu. Sampai pada akhirnya pada suatu malam aku terbangun sekitar jam 1 malam. Perutku terasa sangat mual dan juga sangat melilit dan ingin buang air besar. Tanpa pikir panjang, segeralah aku menuju ke kamar mandi yang berada di samping kamarku. Namun, pada saat akan selesai, tiba-tiba gayung yang ada di kamar mandi itu terus berputar-putar mengelilingi bak mandi. Aku sangat ketakutan setengah mati dan tak sengaja aku melihat sekelebat bayangan putih berambut panjang di kaca kamar mandi. Lalu kemudian aku segera berlari pergi ke kamar. Dan aku paksakan untuk memejamkan mata dan tertidur. Beberapa hari kemudian, pada saat malam hari yang saat itu sedang hujan, tapi tidak terlalu lebat, sehingga malam itu sangat sepi. Semua teman-teman berada di kamar masing-masing. Tiba-tiba di luar kamar seperti terdengar suara anak-anak kecil sedang berlari dan bercanda. Suara itu teramat sangat jelas. Lalu aku ingin memastikan siapa anak-anak yang berlari di depan lorong kamar. Pada saat itu aku tengok dari balik jendela, tapi tak ada anak-anak. Lalu aku beranikan diri untuk keluar kamar. Namun ternyata memang tidak ada satu orang pun di luar. Ternyata tidak hanya aku yang mendengar suara anak-anak itu, melainkan ada Putri yang juga mendengar suara anak-anak yang berlari pada malam itu. Akhirnya aku dan beberapa teman memberanikan diri untuk bertanya ke tetangga sebelah rumah kos-kosan itu, yang kebetulan memang beliau memiliki warung nasi. Dan beliau menceritakan bahwa bangunan kos-kosan itu dulunya adalah rumah kosong yang sudah sangat lama tidak dihuni, sehingga memang rumah itu angker. Hikmah yang kita ambil dari kejadian itu adalah bahwa kita tidak boleh melihat sesuatu dari luarnya saja yang kita kira bagus dan baru. Ternyata isinya belum tentu sama.